Perangkat yang menarik. Pertama, buatkan aku telur. Itu mudah. Wah, berhasil. Lihat, aku bisa memperbesar bendanya. Aku tahu cara memasak telur. Apalagi aku tahu bagaimana membuatnya jauh lebih cantik dan menggugah selera. Untuk melakukan ini, kamu bisa pakai cetakan khusus. Telur arak-arik akan berbentuk wajah kelinci. Ya, dengan bantuan alat khusus ini, aku bisa memisahkan kuning telur dan yang putih. Nah, lihatlah, semua sempurna. Mungkin aku akan mencoba pembesar telurku. Lihat, apa itu? Dia malah menciut. Aneh, rupanya aku baru saja mengklik tempat yang salah. Baiklah, mari kita coba lagi. Ya, itu berhasil. Apa itu beneran bisa dimakan? Tentu saja, ini adalah terobosan ilmiah yang nyata. Sekarang jangan ganggu aku. Dari telur besar ini, aku akan membuat telur goreng raksasa yang luar biasa. Lihat saja betapa kerennya dia. Aku belum pernah melihat kuning telur sebesar itu sebelumnya. Ya, ini pasti sempurna. Sia-sia kamu memutuskan untuk bereksperimen sekarang. Tidak ada yang lebih baik daripada resep telur goreng restoran klasik. Pertama, telur harus dipecah jadi cetakan khusus, lalu dikirim ke air mendidih. Selanjutnya adalah alpukat. Perlu dipotong dan diubah jadi saus favoritku, yaitu guacamole. Sekarang kita taruh di atas roti bakar. Lihat betapa cantiknya dia. Saatnya menghiasi semua dengan lobak, dan sarapan lengkap sudah siap. Telur goreng raksasa pertama di dunia juga terlihat baik-baik saja. Dengan saus tomat, itu akan berubah jadi telur paling enak. Tapi punya aku yang paling lucu. Lihat, itu terlihat seperti kelinci. Mari kita lihat apa yang dipilih Leo. Wow, ini menarik, telur kelinci. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Jet, kamu hebat. Sekarang mari kita coba apa yang Emma lakukan untukku. Sandwichnya terlihat sangat aneh. Pasta hijau ini harus disalahkan. Aduh, apa ini alpukat? Aku tidak suka. Profesor John, semua harapan hanya ada padamu. Terlalu mudah, tapi dia membuat penemuan ilmiah. Nah, Jane, selamat. Kamu telah membuat telur yang paling lezat dan indah. Ore, terima kasih atas pujiannya, Leo. Kamu memang hebat. Sepertinya Leo punya misi baru untuk kita. Benar, buatkan aku salad kali ini. Ya, itu mudah. Segera selesai. Salad? Ya, itu mudah. Tentu saja salad lebih baik dimasak dari sayur-sayuran. Kenapa aku tidak menanamnya sekarang? Untuk ini aku akan pakai pertanian percobaan. Yang penting adalah benih harus disiram dengan hati-hati. Oh, benar. Oh, Profesor John, sepertinya itu terlalu banyak minum air. Oh, kamu benar. Aku harus segera menghapus banjir ini. Aku tidak ingin saladku terdibalut dengan air kotor. Nah, itu dia. Lihat, saat kita mengobrol, saladnya sudah tumbuh. Sudah waktunya untuk memotongnya. Selanjutnya, roti akan beraksi. Aku butuh roti untuk membuat kacang dalam saus tomat di atasnya. Nah, patung dinosaurus akan menghias saladku. Lihat, ternyata ini adalah instalasi ilmiah yang nyata. Kenapa kamu diam saja? Jane, kamu harus segera memasak. Kalian pasti terpesona dengan hasil yang aku buat, kan? Oh, benar. Hanya saja kamu berbicara tentang segala hal yang sangat menarik. Mari kita ambil mentimun dan merica. Dalam salad, yang penting adalah bagaimana kamu menyajikannya. Aku akan membuat salad dalam bentuk burung hantu yang lucu. Terlihat mirip, kan? Wah, itu keren. Kalian bahkan belum memikirkan sausnya. Krim asam sangat ideal untuk salad apapun. Oleh karena itu, aku akan mengeringkannya ke piring terlebih dahulu. Selanjutnya, roti hitam cincang akan beraksi. Itu akan mewakili bumi. Sekarang, aku akan membuat bunga yang indah dari sayuran. Mereka akan tumbuh dari bumi ini. Inilah presentasi yang orisinal. Bukan seperti burung hantu itu. Ya, lihatlah, semua terlihat cantik terpadu dalam satu tanah. Lagi pula berhenti bermain. Saatnya memutuskan salad siapa yang paling enak. Profesor, mari kita mulai denganmu. Dinosaurusnya rasanya sangat lezat. Seperti terbuat dari coklat. Mari kita coba yang lainnya. Kacang polong? Tidak, aku tidak menyukainya. Kamu hanya tidak mengerti apa-apa. Jane, burung hantu ini sangat lucu. Dan saladnya juga lezat. Ya, aku berusaha keras. Sekarang saatnya mahakarya kuliner Emma. Dia punya seluruh kebun salad. Mari kita coba. Tidak. Ternyata hanya penampilannya yang bagus. Rasanya berantakan. Dan salad terbaik adalah yang dibuat oleh Jane. Selamat atas kemenanganmu.
Sebagai seorang anak, aku suka berputar di kursi. Berhenti main-main, saatnya memasak. Nah, sekarang buatkan aku kopi yang lezat. Ya, itu mudah. Tepat, aku punya ide. Untuk membuat kopi, aku akan pakai mesin yang baru saja aku rakit. Ini untuk membuat campuran yang berbeda. Tapi kenapa tidak mencobanya dengan kopi? Jane, jangan sentuh. Penting untuk seakurat mungkin di sini. Aku akan memasukkan biji kopi dalam labu besar. Selanjutnya, kamu harus memastikan bahwa labu ini berada di atas api. Maka kopi akan segera siap. Wah, suhu meningkat, jadi aku akan melakukan semuanya dengan benar. Lihat, kopinya sudah mengalir. Dan aku akan segera dapat kopi ilmiah. Haha. Pertama-tama, kopi itu harus enak. Apa yang disukai semua orang? Itu benar, kelapa. Lebih khusus lagi adalah santan. Untuk menyiapkannya, kamu harus memotong kelapa jadi beberapa bagian. Dan dapat bagian dalamnya yang paling enak. Kelapa harus dipotong kecil-kecil dan dikirim ke blender. Nah, santannya sudah siap. Sekarang coklat putih sedang dalam perjalanan. Itu harus direndam dalam susu dan dicairkan. Ada baiknya aku segera menuangkan susu ke dalam panci dan menaruhnya di atas kompor. Nah, ada cuma sedikit yang tersisa. Aku akan memarut sisa coklat dan menghias minumannya. Nah, saat kopi penulisku ada di gelas, kamu bisa menaburkan lebih banyak coklat di atasnya dan menghiasnya dengan beri. Itu pasti akan sangat lezat. Tapi itu bukan kopi. Kopi seharusnya gelap, jadi kamu tidak bisa melakukannya tanpa coklat. Kenapa tidak menuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ini lebih seperti kopi. Leo pasti memilih pemenangnya, yaitu aku. Nah, baiklah, kita semua sudah siap. Ayo, saatnya mencoba. Apa yang dilakukan profesor kali ini? Aduh, pahitnya. Tidak, aku tidak menyukai ini sama sekali. Ternyata memasak bukanlah keahlianku. Apa yang dimasak Emma? Tidak buruk, tapi apa itu buah beri kering? Itu sangat tidak enak. Itu cuma dekorasi. Jane, semua harapan ada padamu. Wah, ini sangat lezat. Selamat atas kemenangan lainnya. Kamu melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Nah, aku adalah koki sungguhan kali ini. Wah, Emma, berikan aku topimu. Aku memang hebat. Di mana kita? Ini terlihat keren. Guys, selamat datang di tantangan yang sangat seru dari Rapapa. Boys and girls, hadiah pertama kalian adalah emas batangan. Beberapa dari kalian akan sangat beruntung, dan sebentar lagi dia akan kaya raya. Tapi sekali lagi, kalian punya waktu 1 menit untuk menggambar emas ini. Dan waktunya dimulai sekarang. Aku membuat gambar jauh lebih rumit daripada emas biasa. Sepertinya aku bisa melakukannya. Yang penting jangan melupakan apa yang diajarkan di sekolah seni. Untung aku udah pergi di sana sejak aku berumur 5 tahun. Kenapa aku harus menggambar dengan spatula? Di mana kelas normal? Tapi itu juga bekerja dengan baik. John, kenapa kamu diam aja? Kamu harus menggambar. Aku tahu, aku hanya memilih catnya. Aku punya yang hijau tapi tidak cukup. Merah juga kurang. Sepertinya coklat dan hanya itu. Apa yang harus aku gambar sekarang? Mereka hampir selesai dan aku bahkan belum mulai. Wah, aku pasti tidak akan melihat emas itu. Tapi aku tahu apa yang bisa membantuku. Perhiasan emasku, mereka sama emasnya dengan emas batangan. Tinggal mengubah dekorasi jadi cat itu. Dan pembakar tua yang baik akan membantuku melakukan semua ini. Siap. Nah, sekarang mari kita mulai membakar. Siap. Ternyata keren. Yang penting jangan sampai membakar tanganmu dengan wadah ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi aku punya sarung tangan khusus untuk ini. Dan akan lebih baik lagi jika aku pakai penjepit. Nah, sekarang aku tidak akan terluka. Wow, emasnya terlihat sangat panas. Terus, yang penting dia terlihat seperti emas batangan sungguhan. Ya, itu memang mirip. Tapi lukisan itu tidak terlihat keren sama sekali. Aku hanya harus segera membuat sesuatu. Ah, itu dia. Kamu hanya perlu mencuri emasnya. Maka gambarnya tidak perlu dibuat. Tangan di atas.
Pencuri tertangkap basah. Siapa yang ingin mencuri emasnya? Aha, Miranda, apa kamu tidak malu? Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Kami punya kamar khusus untuk orang-orang seperti dia. Tapi aku tidak bisa menahan orang dari tantangan. Jadi untuk saat ini, aku harus membatasi diri pada borgol. Miranda, ingat, kamu tidak boleh melanggar hukum lagi. Jika tidak, kamu akan berakhir di balik jeruji besi. Wow, itu tadi mimpi buruk. Aku hanya ingin emasnya. Ya, Miranda sekarang jadi penjahat. Aku bahkan tidak percaya. Waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang berhasil kalian buat. Baiklah, Miranda, itu sangat jelek. Dan atas perilakumu, aku biasanya harus mendiskualifikasimu hingga akhir ronde ini. John, aku suka pekerjaanmu. Sangat nyata. Emma, punyamu juga lumayan, tapi bisa lebih baik. Jadi, jelas bagi semua orang bahwa John adalah pemenang di babak ini. Karena itu, dialah yang dapat emasnya. Wah ya, aku seneng banget. Aku sangat ingin menang. Aku bahkan membuat perhiasan dari itu. Hore! Di babak ini, kalian punya tugas yang sangat tidak biasa. Kalian tidak akan menggambar. Kalian akan membuat patung Oscar dari batu. Sepertinya kalian tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya. Jadi itu akan sangat menarik. Waktunya sudah berjalan, jadi ayo cepat. Aku seorang gadis yang cakap. Jadi aku yakin bisa mengukir patung dari batu. Aku yakin aku akan sukses. Tapi pertama-tama aku harus melakukan beberapa pengukuran agar tidak bingung dengan gaya apa yang akan dipukul. Aku harus mengukur panjang, lebar, dan tinggi batunya, lalu mengalihkannya dengan... Oh ya, terlalu banyak angka. Caraku jauh lebih cepat. Kamu hanya perlu jadi keren. John, apa yang kamu lakukan? Batunya terbang kemana-mana. Mungkin kamu tidak perlu menabrak jalan berbatu seperti itu. Atau mungkin aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Hah? Cukup, waktunya tinggal sedikit. Saatnya untuk terus maju. Ini semua karena John. Tapi aku harus menjaganya. Aku pasti akan membuat patung yang lebih keren daripada miliknya. Sekarang ini bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan John untuk menang. Aku hampir selesai dengan perhitunganku. Yang tersisa hanyalah bagian untuk ini. Miranda, apa yang kamu lakukan di luar sana? Aku membuat patung pertamaku. Tadam! Oh, sepertinya aku sedikit bingung dan jadi salah. Tapi itu sangat cantik. Saatnya untuk melihat pekerjaan kalian. Tunjukkan apa yang kalian buat. Tunggu sebentar, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Aku menemukan berapa banyak yang harus dipukul untuk dapat patung yang tepat. Nah, sudah siap. Aku memang hebat. Miranda, kamu seharusnya membuat Oscar, bukan tengkorak. Kamu bisa menakut-nakuti orang dengan pekerjaan seperti itu. Itu tidak baik. John, kamu tidak melakukan apapun. Hanya mengacau saja. Apa kamu tidak malu? Emma, kamu sudah selesai? Wah, aku bangga. Dia mampu membuat Oscar yang begitu mewah dari awal. Jadi kaulah yang dapat yang asli. Oh, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di tempat ini. Terima kasih, Ibu, Ayah, teman-teman. Apa dia pikir dia dapat penghargaan? Oh, sangat lucu. Aku tidak tahan dengan sikap ini. Selamat tinggal. Sudah waktunya untuk sihir. Origami ini membuat kupu-kupu sungguhan. Tapi itu belum semuanya. Hadiahmu untuk babak ini adalah kuda poni unicorn. Kuda poni unicorn? Wow. Kamu tidak salah dengar. Itu dia. Kalian harus membuat origami seperti ini terlebih dahulu. Dan yang terbaik akan dapat makhluk ajaib ini. Waktunya sudah mulai berjalan. Aku ingat bagaimana di taman kanak-kanak kita membuat aplikasi yang berbeda. Aku harap kenangan ini akan membantuku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menangani kertas, tapi demi hadiah seperti itu, aku akan mencoba belajar.
Origami, satu-satunya hal yang aku tahu cara memotong adalah kepingan salju. Tapi dia pasti tidak cocok. Miranda, hanya karena kamu tidak bisa membuat origami, bukan berarti kamu harus buru-buru. Hei, dan apa untukku? Ah, baiklah Emma, sekarang aku akan mencuri guntingmu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan nanti. Pasti sulit memotong apapun tanpa mereka. Hei, di mana guntingku? Aneh, mereka baru saja di sini. Tapi jangan khawatir, aku bisa melakukannya dengan baik tanpa mereka. Tinggal lakukan seperti ini. Tidak ada yang sulit. Tanpa mereka, itu tidak nyata. Jika aku mengambil gunting dari Miranda, maka hadiahnya pasti akan jadi milikku. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh guntingku. Kamu paham? John, lepas tangan. Aduh, sakitnya. Kamu bisa saja bilang tidak perlu meremas tanganku seperti itu. Sepertinya melipat sesuatu dari kertas bukan hal yang sulit. Oh, lihat betapa cantiknya itu. Aku sendiri tidak menyangka bisa membuatnya. Itu sangat indah. Oh, origami. Yang penting mereka semua sangat mirip dengan unicorn. Dan kemenangan akan ada di kantongku. Guys, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian potong di sana. Aku punya banyak banget unicorn. Lihatlah. Dan aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Semoga kamu menikmati apa yang aku buat. Emma, tidak. Kali ini kamu mengecewakanku. Kamu dulu lebih rajin. John, kamu hebat. Berhasil membuat banyak unicorn. Itu patut dipuji. Miranda, kamu melakukan pekerjaan bagus juga. Sekarang aku tidak tahu harus memberikan kemenangan pada siapa. John, kamu laki-laki, jadi kamu harus memberikan kemenangan kepada Miranda. Apalagi dia masih muda. Hore, ku dengar aku menang. Jadi unicorn itu jadi milikku. Oh, aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya naik kuda. Aku bahkan tidak tahu dia bisa berdiri. Karena kamu sangat besar dan dia sangat kecil. Oh, kalau gitu aku tidak perlu. Kamu sendiri yang gendut. Awesome!